Kita bisa semalam bisa main 4 kali, 3 kali. Tembak, dor, tembak, dor. Aku tak tahu apa itu yang mungil-mungil. Mungkin kuat dan tahan lama, ya. Kuat tahan lama dan berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya pernah menjadi seorang pelakor. Wow, berani sekali ya narasumber ini menceritakan pengalaman hidupnya di sini. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo. Halo Kak Juli. Iya. Ya, malam Kak Juli. Malam, Kak. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Oke, Kak Juli. Kak Juli ini dari mana sih Kak? Aku dari Cengkareng, Jakarta Barat. Oh, oke, cukup lumayan jauh ya. Iya, Kak. Tapi perjalanannya aman ya? Aman dong. Aman ya, oke. Nah, jadi Kak Juli ini mohon maaf nih, mantan pelakor Iya, Kak. atau masih jadi pelakor? Enggak, itu masa lalu Masa ya. lalu Kak. ya, Nah, iya. Oke, biar penonton nggak penasaran lagi nih, kenapa Kak Juli ini dulunya menjadi seorang pelakor? Mungkin Kak Juli udah siap buat cerita? siap. Siap ya? Oke, aku mau Oke, cerita. pokoknya luapkan aja semua Kak Juli, jangan disimpan-simpan. Biar sekalian teman-teman di rumah pada nyinyir, pada gimana lah gitu ya. Ya, aku terima karena itu emang resiko aku. Betul ya. Hadapi dengan lapang dada aja Kak Juli ya. Oke, udah siap? Siap. Siap. Silahkan Kak Juli. Ini kejadian pada saat 2 tahun yang lalu, Kak. Aku kerja di perusahaan swasta yang berada di daerah Jakarta Selatan. Nah, aku waktu itu posisinya sebagai finance untuk finance, dan aku waktu itu saat itu jadi pelakor, dan ternyata aku baru tahu dia udah punya istri, Kak. Nah, aku ketemu dia itu di satu kantor sama aku, satu divisi dan satu ruangan. Awalnya itu biasa aja, Kak, nggak ada rasa, nggak ada cinta, nggak ada, pokoknya kayak sahabat teman aja lah gitu, dekat teman sekantor aja. Tapi kelama-lamaan aku ada rasa cinta, ada rasa suka. Nah, jadi tiap hari, satu ruangan itu pada saat istirahat makan siang, dia tanyain aku, kamu mau makan apa gitu. Aku kan orangnya itu ya kayak gampang Baper. iya gitu baper ya. gitu, diberi perhatian gitu ya kan. Waktu itu saat itu aku juga baru putus. Baru Pas putus ya. ya, Oke. banget galau. Aku waktu itu ditinggalin sama mantan aku dong waktu itu. Nah, dia kasih perhatian kayak gitu, jadinya aku perasaan aku kayak lunak banget gitu. Jadi kayak mulai timbul rasa suka sama dia, Kak. Nah, pernah suatu hari dia tanyain aku, kan aku emang waktu itu posisi aku lagi kurang enak badan ya, sakit pas di kantor. Mataku inilah kayak nggak fokus kerjanya ya kan, pusing. Nah, dia di sebelah aku tanyain aku, kamu kenapa? Kamu sakit? Kok kamu badannya lemes banget sih begitu? Nah, aku bilang kayak gini dong. Iya, aku lagi kurang enak badan. Terus dia bilang gini, yaudah kamu izin aja, nanti aku biar bantu ngomong ke atasan kalau kamu lagi sakit. Kamu kalau lagi sakit gini jangan terlalu dipaksain. Nah, aku bilang nggak usah, nggak apa-apa. Dia bilang jangan begitu. Kamu tuh kalau lagi istirahat capek itu kamu harus butuh. Nanti kamu kenapa-napa lagi di kantor, dia bilang gitu kan. Nah, aku bilang nggak apa-apa, aku lagi kerja, ini kan masih banyak handlean kerjaan aku. Itu pun aku juga masih belum selesai. Aku bilang gitu kan ke dia. Dia bilang udah pokoknya kamu harus istirahat. Aku bilang ke atasan aku langsung lah dia waktu itu,
kasih tahu ke atasan kalau aku lagi sakit. Nah dari situ dong aku udah mulai baper sama dia Kak. Iya. Nah itu aku udah mulai deket, tiap hari dia anterin aku pulang. Waktu itu aku belum nanya-nanya dia sih statusnya apa sih Kak. Aku cuma tahu dia teman sekantor aku, dan aku nggak tahu waktu itu dia udah punya istri atau belum. Karena aku bukan orang yang tipe-tipe nanya, karena aku pikir cuma teman aja gitu, ya kan. Nah, dia sering tiap hari anterin aku pulang ke kos aku. Ya udah sampai depan rumah aja, ya kan. Dia balik lagi tiap hari WA, lagi ngapain? Aku bilang, ya lagi makan atau apa, jaga kesehatan ya kamu ya. Dia bilang kayak gitu ke aku. Iya kamu juga jaga kesehatan ya. Terus tiap hari di ruangan, pokoknya dia kasih aku perhatian banget ya di ruangan. Nah masalahnya dia terlalu deket dong ke aku dong Kak di ruangan itu. Jadi kayak muncul isu gitu juga di kantor. Banyak yang bilang, kamu pacaran ya sama dia gitu. Aku bilang enggak kok, orang cuma temenan doang kan, sahabat gitu. Masa udah dituduh yang enggak, aku bilang kayak gitu. Masa sih kok kalian deket banget? Dia bilang, mereka anak-anak yang lain dong pada bilang ke aku sama si mantan aku itu. Terus aku bilang enggak ada hubungan apa-apa, kaliannya aja yang terlalu lebay, aku bilang gitu ya kan. Orang kita cuma temenan. Nah dari situ si cowoknya itu dong mulai nanggapin hal isu itu. Dia bilang ke aku, kamu nggak usah mikirin macam-macam ya omongan anak-anak lain, udah biarin aja, pokoknya nggak usah pikirin omongan anak-anak, mereka tuh sukanya gosip apa gitu. Nanti pokoknya kamu kerja aja yang benar, urusin handlean kerjaan. Oke. Udah ya, aku bilang kayak gitu dong. Aku juga nggak mikirin ya namanya anak-anak kantor kan. Aku daripada pikirin nanti tambah stres malah ganggu pekerjaan aku. Nah ya benar kan. Yaudah dong. Nah pernah dia ajakin aku ke puncak waktu itu. Nah aku bilang ke puncak, aku kira sama teman-teman lain dong. Aku mikir gitu, ternyata bilang enggak, berdua aja. Dia bilang gitu. Aku bilang, hah serius berdua? Aku bilang ya ke puncak. Dia bilang, aku bilang serius berdua doang, nggak ajak teman-teman yang lain kantor? Enggak, aku cuma pengen deketan aja sama kamu. Dia bilang kayak gitu. Yaudah dong, ada waktu hari Sabtu kan libur kita kantor ya kan Kak. Nah Sabtu itu kita ke puncak. Nah pas ke puncak dia mulai terang-terangan tuh kasih tunjuk rasa ke aku tuh. Dia di situ udah mulai nembak aku Kak, di puncak sono. Dia bilang ke aku gini, aku selama ini suka sama kamu katanya. Kamu mau gak jadi pacar aku? Nah di situ tapi aku belum tahu dia udah punya istri atau belum Kak. Karena aku pikir dia tuh single. Karena dia tuh juga masih muda Kak, ganteng kan, tinggi. Ya aku pikir belum punya istri karena umur dia juga masih 27 dong. Oh Masih 27 Kak. Masih muda, masih muda. Iya masih umur 27 dong. Waktu itu aku juga umurnya masih 20 tahun sih. 20 tahun. Nah ya udahlah, karena dia ganteng juga ya kan, tinggi, satu divisi sama aku, jadi tiap hari ya udah dong aku terimalah. Nah aku mulai tiap hari jalan sama dia, hampir tiap hari. Kadang ada waktu weekend dia temuin aku, ngajakin aku jalan keluar kota ya kan. Pernah kita ada mau rencana mau pergi ke luar negeri juga Kak. Karena dia bilang ke aku, kamu mau gak jalan-jalan ke luar negeri? Aku bilang, aku belum ada duit, ngumpulin duit segitu. Aku bilang, gak apa-apa nanti aku yang tanggung. Dia bilang kayak gitu. Tapi jangan kasih tahu anak-anak yang lain ya. Terus hubungannya juga kita prefer aja, jangan biar kasih tahu anak-anak yang lain juga. Anak-anak kantor, iya. Takutnya nanti kedengeran tahu atasan kita, nanti malah repot kitanya dipanggil ke kantor. Dia bilang kayak gitu. Aku bilang, oh iya, aku juga nggak demen gosip dong ya kan. Namanya anak-anak kantor ya kan, kalau ngomong kan mereka suka ini Kak, dari satu ke satu semuanya nyebar. Oh ini sama ini pacaran. Nah, yaudah kita privat aja hubungannya. Nah, paling ada selang waktu habis pulang kantor, diantar aku pulang. Dia ngajakin aku dinner. Dia ngajakin aku pergi jalan-jalan kemana gitu. Nah, untuk pertama kalinya itu dia pas sebulan habis dia tembak aku itu pacaran, dia minta sama aku.
Heeh. Ya dia tapi waktu itu dia tiba-tiba kasih aku iPhone Kak. iPhone. Dia Iya. kayak diiming-iming. Tapi selama pacaran sebulan itu dia emang royal Kak. Nah dia juga ada bisnis lain gitu juga kan, ada usaha lain gitu. Jadi selain hasil gaji dari kantor dia juga ada usaha lain. Nah, dan itu juga lumayan royal Kak. Dia kadang kasih aku cincin, terus dia bayarin aku kos. Jadi aku nggak usah mikirin biaya kos lagi. Nah kadang makan dia gofotin aku, pulang kadang nganterin aku pulang. Ya udah dong bikin aku tersentuh ya. Kapan lagi kita dapat yang ganteng, baik. Buat Terus iPhone juga. Ya. Oke. ya kayak gitu lah Kak. Ya, ya itu kan keluaran terbaru waktu itu iPhone 13 Pro Max ya kan. Harganya lumayan waktu itu. Terus ya udah dia kasih aku iPhone hadiah buat kamu. Aku bilang mahal banget, nggak usah. Aku bilang udah nggak apa-apa buat kamu gitu. Ya udah dong. Terus besoknya dia ngajakin ke Kalimantan Kak. Aku bilang ngapain ke Kalimantan? Jalan aja. Pokoknya kita liburan hari Sabtu, Minggu, Senin ya kan. Aku bilang kan Senin kita mau kerja. Udah libur aja cuti. Aku bilang gitu. Dia bilang gitu. Aku bilang enggak lah, nanti di ngomelin atasan. Udah sih biarin aja, dia yang kayak gitu. Sekali-sekali bolos. Nanti aku kasih surat izin sakitnya aja, dia bilang gitu. Nah dibawa kita ke Kalimantan. Nah di situ nginep dong 3 hari dong Kak, check in di hotel. Nah di situ dia sama aku. Oh, yang kedua. Ya. Yang kedua kali nih. Yang pertama Waktu itu terjadi di kosan. di kosan. Okay. Nah ini yang kedua, tapi dia 3 hari berturut-turut itu. Aku sehari tuh tapi dia bisa 5 kali Kak. 5 kali 6 kali, terus keluarnya lama. Oh gitu. Lama Kuat Kak, ya? bisa sejaman lebih, hampir 2 jam. Aku nggak tahu, tapi emang dia keluarnya lama sih Kak. Keluarnya lama. Tapi aku lihat sih dia juga nggak minum obat kuat ya. Dia emang kuat lah. hiper juga sih aku bilang kayaknya, ya kan. 3 hari, yaudah aku dibawa ke Kalimantan, pulang habis ke kantor. Nah, terus dia, yaudah dong kita di Jakarta lagi ya kan. Nah, terus tapi makin lama makin hari kayaknya aku ada feel gimana gitu sama dia ya. Kayak ada perasaan kok kayaknya ada sesuatu gitu. Ya namanya perasaan cewek kayak orang diselingkuhin gitu, kayak ada feel ya kan. Soalnya pernah aku sekali-sekali lihat dia pas aku mau lihat handphonenya dia kayak nutupin gitu Kak. Nutupin handphonenya kayak ketahuan orang ngechat sama cewek lain atau gimana kan, biasa ditutup-tutupin gitu Kak. Nah, pernah suatu hari tuh aku iseng-iseng dong lihat handphonenya. Aku kan nggak tahu kata sandinya ya kan. Nah jadi dia mau ke kamar mandi tuh, dia taruh di handphonenya di meja. Nah waktu itu kan belum kekunci ya kan. Nah yaudah dong aku buru-buru buka WA ngecek, ini baby siapa? Aku ada tulisan baby. Nah profilnya kosong, tapi profil itunya istrinya gak ada foto cewek, cuma ada tulisan baby love. Nah kalau yang aku kan dia pasang sayang, tapi sayangnya itu ada foto aku. Nah tapi aku penasaran baby ini siapa. Kalau mamanya kok masa baby, kan biasa kalau orang tua mama atau apa, ade ya paling ade gitu, ini baby ya kan nih. Itu bikin kita parno, ini siapa gitu, masa dia selingkuh. Aku bilang gitu. Baru juga ini di kemana nembak aku kesel dong. Yaudah, tapi aku waktu itu di situ belum berani nanya-nanya. Yaudah aku pura-pura ini lagi aja, taruh handphonenya lagi di meja. Nah udah aku taruh handphone, dia nanya kenapa? Enggak, tapi selama malam itu aku cemburu sama dia Kak, gara-gara yang masalah baby itu. Nah karena yang baby itu kirim pesan, kamu lagi apa. Nah pesan, cuman ada pesan kamu lagi apa. Nah itu pesannya itu yang sebelumnya kayaknya udah dihapus. Jadi pas ada message masuk itu cuman ada tulisan kamu lagi apa gitu. Untung buru-buru aku langsung matiin, biar dia nggak tahu dong kalau aku cek HP-nya. Nanti kalau aku cek dia marah-marah ke aku ya kan.
Ya udah dihapus besok-besok gitu. Nah besok-besokannya, nah 2 minggu habis setelah itu, nah aku ada teman sahabat aku dong deket di kantor itu ya kan. Aku deket banget ya kan, namanya si Reni ya kan. Si Reni ini biasa aku sering curhat ke dia. Nah tapi baru kali ini aku curhat kalau aku punya hubungan sama si mantan pacar aku ini. Dia kaget dong, serius? Aku bilang iya gitu. Udah berapa bulan pacaran, aku bilang kayak gitu. Udah ini juga. Aku bilang gitu, kamu serius sama dia? Dia bukannya setahu aku udah punya istri ya? Dia bilang gitu. Hah, aku kan kaget dong. Masa udah punya istri, yang benar aja. Ya aku mana tahu dong dia ada istri atau enggak ya kan kak. Dia bilang ke aku sih emang gak ada istri, gak ada punya anak. Dia masih single ya kan. Makanya dia ini mau cari cewek. Nah aku bilang kayak gitu. Kamu serius, kamu jangan bercanda lah. Aku bilang ke teman aku. Kamu pengen hancurin hubungan aku sama mantan aku yang itu. Aku bilang gitu. Teman aku bilang serius. Soalnya ada temannya juga kasih tahu dia itu dia udah punya istri. Nah pernah ketemu istrinya juga. Istrinya cuman nggak di Jakarta kak. Oh. Nggak di Jakarta, oke. di Surabaya. Orang Surabaya. Makanya dia bisa bebas Iya, ya, ngechat tiap hari, ketemu tiap hari. Bener. Nah paling kagetnya aku juga nggak tahu dia udah punya anak. Anaknya itu terus mungkin sekarang umurnya udah 3 tahun ya. Karena pas kejadian itu anaknya baru 1 tahun. Iya. Ya gimana aku ini kan, tapi nggak ada bukti di situ. Aku nggak percaya karena aku lebih percaya sama pacar aku lah. Kan kita udah kenalan udah sebulan ya. Kalau namanya teman kan kita ini siapa tahu dia bohong atau apa. Ya. Ya udah aku lebih percaya, tapi kepikiran juga apa benar-benar iya juga ya kan. Soalnya dia waktu itu aku pernah ngecek handphonenya, ada tulisan baby, kamu lagi apa. Aku kepikiran gitu, oh jangan-jangan nih cowok beneran lagi punya istri. Aku mikir kayak gitu. Selama ini dia bohongin aku, bilang nggak punya istri, nggak punya anak, ternyata udah punya anak. Ya aku kesel dong, tapi aku belum tanya macam-macam sama dia karena dia orangnya emang sensian juga kak. Ditanya-tanya begitu. Aku pernah tanya dia, udah punya istri ya? Punya istri ya? Dia langsung bentak aku, kamu ya udah aku bilang nggak punya istri, jangan begitulah. Orang nggak punya istri dibilang nggak ada istri. Nah dia bilang ke aku gitu. Ya udah dong, aku nggak percaya. Ya udah, aku nggak pedulin omongan teman aku. Cuman teman aku dia tahu dong hubungan aku sama dia kayak kurang suka aja. Temanku sering peringatin aku, dia jangan, kamu pokoknya hati-hati sama dia. Aku udah kasih tahu kamu dia udah punya istri, tapi kamu nggak kurang percaya aku sih, dia bilang gitu. Ya lah aku nggak percaya kamu, aku lebih percaya pacar aku dong. Ya udahlah terserah kamu. Temanku juga marah sama aku kak. Nah dari semenjak itu kita juga nggak ngobrol-ngobrol. Mungkin aku juga kesel dong sama teman aku. Nah teman aku juga orangnya ya udahlah yang penting gue udah kasih tahu lu mau percaya atau enggak urusan lu sendiri. Nah teman aku mikir gitu. Nah terbongkarnya itu pas dia itu tahu gak kenapa istrinya itu tiba-tiba di Jakarta. Oh. Tiba-tiba di Jakarta. Sama anaknya Enggak, cuma istrinya aja karena masih kecil kan. Nah mungkin anaknya itu dititipin sama orang tuanya yang dari ini istrinya itu. Nah istrinya ke Jakarta. Ya aku nggak tahu dong. Pantesan waktu itu aku hubungin dia agak-agak susah kan. Biasa kita kalau mau jalan-jalan kan lebih ini kan hampir setiap hari. Nah ini seminggu bisa sekali 2 kali ngedap-ngedap jalan atau kemana gitu. Ya kan bikin aku mikir ini ada apa sih? Makin lama makin ini sih kan biasa tiap minggu kita hampir jalan tiap hari. Ini malah seminggu malah sehari 2 kali, weekend jadi nggak bisa. Kan bikin aku curiga lagi kak. Nah yang ketahuannya itu pas aku lihat handphonenya lagi. Nah ternyata kamu lagi apa yang? Terus si mantan suamiku balas gini, aku lagi mandi sayang gitu. Aku habis lagi makan nih sayang. Nah kelihatan dong sama aku dari samping itu. Terus si mantan aku kelihatan dong lihat wajah aku. Dia bilang gini,
kamu ngapain lihat-lihat handphone aku? Apaan kamu itu, kamu chat sama siapa? Aku bilang gitu. Aku ngamuk dong waktu di situ. Ya kelihatan dong aku tiba-tiba datang dia udah chat sama yang lain. Cepet jujur jawab siapa, jangan-jangan yang di ngomong sama teman aku itu benar ya? Kamu udah punya istri sama anak ya? Kamu gila ya? Kamu lebih percaya sama dia? Dia bilang gitu. Iyalah. Udah ada buktinya itu, coba chat kamu sama siapa? Aku mau lihat. Aku bilang gitu. Dia bilang nggak usah lihat-lihat katanya. Orang ini saudara, yaudah aku lihat. Dia nggak mau kasih tunjukin HP-nya ke aku. Aku tarik paksa dong. Terus di situ kita berantem. Nah, aku orangnya kesel banget waktu itu dong. Nah, aku hancurin TV-nya dia di ruangannya dia itu tuh. Semua barang-barangnya aku hancurin. Dia ngatain aku, kamu gila, cewek gila. Dia bilang kayak gitu. Iyalah. Aku bilang, aku gila gara-gara lu, tau gak? Gue udah bela-belain lu di teman gue. Kalau lu seandainya punya istri, bener lu habis sama gue. Aku bilang gini kayak gitu. Iya, gue udah punya istri. Di situ dia langsung tiba-tiba emosinya naik. Udah punya istri, kenapa? Gitu dia bilang gitu. Tapi kan masalah untuk yang lain gue bisa kasih lu. Dia bilang kayak gini, Kak. Lu mau apa gue bisa kabulin, ya kan? Gue bayar kos lu juga bisa. Lu mau kuliah lagi juga bisa, Kak. Dia bilang kayak gitu ke aku. Karena aku emang juga gak kuliah ke waktu itu ya kan, cuma lulusan SMK doang. Jadi kalau buat kuliah kan biayanya berat juga ya kan. Jadi kayak aku gak kuliah, lebih mikirin buat kerja aja, nabung, buat kumpulin tabungan, buat beli rumah, buat mamaku yang di kampung kan. Aku mikir kayak gitu. Ya aku kesel dong. Terus aku nangis lah, Kak, waktu itu. Marah, aku udah beneran cinta ya kan. Aku udah kesel, udah marah, udah cinta. Tapi dianya begitu, dia bohongin aku, Kak. Nah, terus aku nggak tahu dia udah punya istri, udah punya anak, anaknya juga baru 1 tahun. Jadi gimana sih gitu, kayak kita udah menganggap dia tuh udah kayak suami kita lah, tapi dianya begitu, Kak. Karena aku pikir dia orang baik sama aku, dia the best lah. Apalagi waktu itu aku lagi galau kan, habis putus cinta dia datang temenin aku. Aku bilang aku marah, aku nangis waktu itu. Terus dia tiba-tiba ngebelai rambut aku, udah ya jangan nangis ya, aku tuh cinta sama kamu jangan nangis begini, aku sayang sama kamu, biarin aja hubungan kayak gini diam-diam, katanya, tanpa sepengetahuan istri. Tapi aku tetap ada waktu sama kamu, apalagi kita satu kerjaan, sedangkan istri aku aja di Surabaya, dia bilang gitu. Jadi aku pasti lebih banyak luangin waktu aku daripada istriku. Kadang aku 3 bulan atau 2 bulan baru pulang, 3-4 hari di Surabaya, dan sisanya cuma ya buat kamu aja di Jakarta, dia bilang gitu. Karena kamu cantik, lebih cantik dari istri aku gitu. Banding-bandingin gitu. Terus aku bilang, kalau nanti aku jelek gitu, gendut, kamu nggak suka lagi sama aku, gitu. Kan kesel banget, lagi nangis-nangisnya aku kepikiran omongan dia, Kak. Iya, Kak, ya namanya cowok ya kan, kalau lihat cantik dikit dia pengen dipacarin. Kesel banget. Nangis aku nangis lah, galau 3 hari 4 hari di kamar. Mantan aku chat aku, ayo ketemu, aku sampai nggak masuk kantor 3 hari. Bos aku nanyain, kenapa nggak masuk, sakit atau apa? Gue bilang, iya sakit. Tapi aku ke dokter, aku minta surat izin sakit. Nah, dokternya nanya keluhannya apa? Ya demam aja dok, ini sakit. Padahal lagi galau gitu aku 3 hari. Ya pokoknya dia nyariin aku ke kosan aku, nggak aku bukain ke pintu, nggak aku bukain. Dia kentok-kentok sampai sejam duduk di luar, biarin aja. Aku kesel banget waktu itu ya kan. Terus ya tapi nggak mau kan aku harus kerja lagi dong ya, aku satu kantor sama dia, jadi otomatis ketemu dia lagi di kantor tuh. Aku udah nggak pedulin dia awalnya sama dia. Terus tiba-tiba dia duduk sebelah aku minta maaf gitu ya, namanya aku udah kecintaan juga sih ya kayak sama dia, jadi nggak peduli juga sih, kayak aku tahu aku ada rasa salah sama dia karena dia udah punya istri, tapi kayak aku juga cinta sama dia. Aku mau tinggalin, aku juga
nggak bisa karena aku udah suka sama dia, karena dia orangnya bagi aku dia udah tulus, meskipun aku tahu aku diduain juga sama dia udah punya istri, udah punya anak. Cuman aku mikir apa aku pisah aja ya sama dia, pernah aku kepikiran kayak gitu itu pas awal-awal. Nah terus tapi dia tetap ngasih perhatian ke aku. Nah dia minta maaf terus, ya gimana nggak aku lulu ya kan. Dia orangnya juga sosial, dia beliin barang-barang aku juga ya kan. Nah yaudah deh, aku mulai maafin dia. Cuman aku orangnya sensian juga, cemburuan pas dia telepon sama istrinya. Tapi istrinya di situ belum tahu aku ada hubungan sama suaminya. Oh, Belum tahu, masih belum tahu. Kak Juli udah berani menerima. Udah berani menerima. Ya cuman kadang jealous aja sih waktu dia telepon istrinya. Aku ke kamar mandi dulu ya. Tapi dia bawa handphone. Biasa kan nggak bawa handphone ke kamar mandi ya kan. Nah kalau dia bawa handphone paling dalam hati ini kayak ini orang kayaknya jangan-jangan mau telepon istrinya lagi. Tapi aku langsung bete gitu kalau dia nelpon istrinya atau gimana. Nah yaudah kita jalanin hampir itu setahun Kak. Setahun aku sama dia. Nah jadi di situ ya udah terbiasa aja. Aku biarin aja dia walaupun punya istri, aku tetap enjoy sama dia karena waktu luang sama istrinya sama aku lebih banyak kan ke aku. Terus kita satu ruangan. Terus anak-anak yang lain mungkin juga udah tahu kali ya karena kita deket juga tiap hari. Jadi orang-orang yang di kantor tuh pasti tahu ini aku sama dia pacaran. Karena itu beda Kak feel-nya kayak orang temenan sama yang pacaran gimana sih, beda ya kan. Nah terus itu istrinya balik lagi ke Jakarta pas bulan Februari itu 2021 ya 2021 tuh. Nah ke Jakarta tapi bawa anaknya. Nah ternyata istrinya pengen tinggal di Jakarta Kak. Nggak mau tinggal di Surabaya lagi. Nah aku tahu gara-gara suaminya cowok aku kasih tahu aku yang kayaknya aku nggak bisa ketemu lagi kamu sama sesering-sering kayak kemarin deh. Aku bilang kenapa, kamu jangan punya cewek lain juga lagi di luar selain aku sama istri kamu jujur aja. Enggak, masanya istri aku mau ke Jakarta, mau pindah di Jakarta, dia bilang kayak gitu sama anak aku. Oh yaudah kalau gitu. Nah aku kesel dong, jadi kayak biasa kita seminggu hampir ketemu tiap hari weekend ya kan, jadi seminggu cuma sekali gitu. Weekend kita nggak ketemu Kak, jarang banget kita weekend ketemu. Biasa kita pergi keluar kota kemana, ini jarang ketemu. Jadi seminggu sekali, paling dia ke tempat aku, kos aku, itu pun malam-malam jam 10, jam 11 ngendap-ngendap gitu. Tapi 1 jam 2 jam doang di kos aku, habis itu pulang. Gituan doang. Buat itu doang. Ya aku ngerasa bodoh dong, kok aku mikir-mikir ya namanya, tapi aku juga cinta juga, udah 1 tahun aku pacaran sama dia ya kan. Nah pernah itu istrinya aku lihat dia sama istrinya di kantor. Jadi istrinya ke kantor dia jemput bawa anaknya. Ya aku kesel dong. Dari situ aku langsung labrak gitu mereka, karena aku udah cemburu Kak. Dilabrak mereka? Iya. Oh, berani banget ya, bukan istri sah yang labrak justru. Aku karena udah cemburu banget, aku udah kesel. Terus istrinya nanya, ini siapa? Aku bilang, pacarnya. Aku kayak gitu. Dia kaget dong. Hah, pacarnya? Iya, aku pacarnya. Yang benar aja pacarnya. Terus situ berantem lah situ. Kan anak-anak kantor yang di dalam pada keluar dong. Kita kan berantem di luar gedung ya kan. Ya, terus istrinya marah-marah, suaminya juga marahin aku, ya kan, mantan aku. Kamu ngapain di sini, udah kamu ngerusak aja. Aku udah bilangin jangan pernah ketemu aku. Terus aku bilang ya aku cemburu dong, aku gituin karena aku udah emosi banget sama dia. Kamu tahu gak aku sakit kayak gini, aku lihat kamu sama istri kamu, aku cuman bisa diem doang. Sedangkan kamu jarang ada waktu sama aku sekarang. Kamu sama istri kamu terus. Apalagi kamu di depan aku berdua jalan. Ya aku kesel dan kayak gitu Kak.
Nah istrinya awalnya ya istrinya tahu dong. Udah istrinya berantem tuh sama dia. Tapi di situ aku masih ada hubungan juga Kak sama lakinya, belum putus. Oke. Tapi istrinya tahu habis kejadian itu kita udah nggak ada hubungan lagi. Nah, jadi istrinya tahu kita udah nggak ada hubungan lagi. Udah, aku udah putus, dia suaminya udah putus. Nah, istrinya ini dong apa? Dan aku nggak tahu dia ternyata juga lagi hamil. Oh. Hamil lagi Kak. Hamil anak kedua. Hamil anak kedua. Tapi di situ masih kecil sih, palingan baru sebulan atau apa. Tapi kalau sama Kak Juli kok nggak hamil-hamil ya? Enggak ya, karena aku pasang KB. Aku pasang KB. Oh, pasang KB. Aku pasang KB. Sengaja ya? Iya, emang sengaja Kak. Pengen Karena dia enaknya doang iya, ya? karena dia tembak dalam terus Kak. Oh, tembak dalam terus. Karena dia tembak dalam terus kalau ya kan partisipasi juga, aku masih muda. Antisipasi. Antisipasi aku kan orangnya ini juga, aku belum siap punya anak ya kan, nanti aku hamil ya aku pusing lah, nanti aku gendut, aku belum siap lah untuk segalanya, umurku masih muda di saat itu ya, nanti kalau punya anak harus ngurusin anak apa ya kan, belum siap aku. Pokoknya KB setahun itu Kak. Nah waktu itu berantem istrinya sama suaminya dong, lagi hamil. Terus di situ tapi aku masih kadang ketemuan juga sama lakinya Kak. Walaupun aku marah-marah gitu, aku masih ada hubungan juga sama dia, belum putus. Kalau mau diputusin juga masih cinta. Iya masih cinta Kak. Belum aku relain waktu itu. Oke. Kalau suaminya sih ya masih pengen juga sama aku. Masih bujuk aku. Katanya yang penting kamu jangan cuman dia agak kesel karena kenapa pas ada istrinya kamu ngelabrak gitu. Aku bilang aku cemburu. Iya tapi jangan begitulah, nanti istriku lagi hamil. Nah aku lebih shock lagi deh pas dibilang lagi hamil ya kan. Oh ya, oh gitu, sama istri kamu lagi hamil ya kan. Nah, jadi makin tambah sedih dong pasti dengar begitu, mau punya anak kedua ya kan. Jadi udah diduain, aku jadi selingkuhan. Lama-lama juga kesel sendiri ya kan. Nah, terus suaminya mantan laki aku tuh chat aku, lagi di mana? Aku bilang lagi di kos. Oke, yaudah dia ke tempat aku dong. Nah, terus dia bilang kayak gini ke aku. Udah ya, yang kamu jangan ngambek-ngambek lagi gitu. Aku bilang, yalah ngapain ngambek, orang udah kesel duluan dari awal, orang kamu udah punya istri, udah mau punya anak, aku sindir-sindirin gitu aja. Iya, aku bilang kamu tapi jangan lain kali begitu ya sama istri aku taunya kita udah putus, udah nggak ada hubungan. Oh yaudah bagus, gak usah ketemu sekalian, aku bilang gitu. Dia bilang jangan gitu dong, aku pengen masih tetap ketemu kamu, aku masih pengen seks sama kamu. Dia bilang kayak gitu Kak. Aku pengen masih berhubungan sama kamu, emang kamu nggak emang kamu udah nggak cinta lagi sama aku? Dia bilang gitu. Aku bilang ya masih cinta sih tulus, cuman ya kamu udah punya istri aja. Aku pikir mau dilanjutin lama-lama juga nggak ada ujungnya karena dia udah punya istri. Aku nggak mau juga dong jadi istri keduanya dong, ya kan. Nah terus dia minta ketemu sama orang tua aku, sama mama aku dong. Nah aku bilang buat apa ketemu mamaku? Iya buat nggak apa-apa, aku pengen kenalan aja mama kamu. Aku bilang nggak usah ya kan. Nah terus aku kepikiran dong kayak mama aku ya kan, dulu kan mama aku diselingkuhin juga sama orang. Nah sedangkan aku jadi pelaku. Aku keinget mama aku Kak, karena mama aku dulu diselingkuhin kan, karena papaku udah punya cewek ditinggalin. Nah aku kepikiran kayak gitu. Jadi kayak ada rasa sesal gitu gara-gara aku keinget mamaku. Nah makin lama ada keberanian gitu, kayak aku pengen ngelepasin dia. Tapi walaupun belum aku relain, aku pengen belajar pelan-pelan. Karena di situ aku juga ada rasa penyesalan, kayak aku jadi pelakor gini, aku keinget mamaku dulu diselingkuhin.
sama papa aku pacaran sama orang lain, ya kan. Jadi aku diurusin sama mamaku sendirian. Aku keinget mama aku, terus aku jadi keinget juga sama istrinya lagi hamil, dan aku masih sama dia, ya kan. Seminggu juga kadang ketemu 3 kali atau 2 kali gitu di kos aku. Kita bisa semalam bisa main 4 kali 3 kali. Tembak, dor, tembak, dor. Aku tak tahu apa itu yang mungil-mungil. Aku sentil-sentil, tak tahunya pentil. Oh, oke. Lanjut. Nah, mulai dong di situ aku udah mulai cuekin pesan chatnya dia, Kak. Nah, dia bilang kayak gini, kamu jadi jarang ngechat, balas aku cepet ya. Biasa kan aku kalau dia ngechat aku langsung balas cepat. Tapi ini aku kadang tunggu 3 jam, 4 jam baru balas dia. Itu pun juga singkat-singkat, Kak. Nah, singkat. Nah, terus ada anak kantor dong. Nah, dia tahu aku pacaran sama ini. Nah, dia juga tahu si cowok ini udah punya istri. Dia bilang ke aku, udahlah Kak, kamu tuh sebenarnya putusin aja. Ngapain kamu sama dia? Kamu cantik, kamu masih muda. Ngapain sama ngerebut pelakor? Jadi pelakor begitu. Kalau mama kamu, orang tua kamu tahu gimana nanti perasaan kamu? Aku bilang, oh iya, aku mikir kayak gitu. Cuman ya udah, kadang aku nggak pikirin lagi. Karena aku juga masih 50-50 antara mau putusin enggak. Ya kan? Istrinya juga lagi hamil, ya kan? Terus istrinya di Jakarta. Ada sama anaknya. Tapi kalau dari pihak cowoknya belum mau putusin aku, Kak. Dia juga pun orangnya royal, ya kan? Kayak sering kadang ngasih aku duit juga, ya kan? Tanpa aku minta dia juga kadang ngasih aku duit. Terus ada itu satu kantor kayaknya gara-gara pas berantem itu anak-anak yang lain udah pada tahu semua ini di kantor, ya kan. Jadi ada beberapa isu aku dibilang pelakor gitu, kayak gosipin aku, dasar pelakor gitu. Tapi kayak sampai bercanda gitu, tapi kedengeran di aku, Kak. Itu sakit banget pas dia ngomong gitu, pelakor gitu. Akhirnya Aku malu karena di kantor itu sampai kedengeran atasan aku loh. Akhirnya Kak Juli bisa benar-benar memutuskan untuk melepaskan si pria ini di kapan waktu itu? Itu pas udah pacaran sama dia 1,5 tahun. Pas itu waktu bulan Juni. Juli. Pas bulan Juni kan Juli itu mau deketin ulang tahun aku dong deh, ya kan. Kita emang udah ada rencana mau pergi, ada rencana planning keluar kota, ya kan, selama seminggu itu. Dia udah bilang ke aku udah ada rencana sama kamu, kita pergi ke tempat ini ya, aku pengen bawa kamu ke tempat indah pas ulang tahun kamu. Aku bilang gitu. Dia bilang gitu. Aku bilang gak usah lah, karena di situ aku kepikiran udah gak ada feel juga sih sama dia, Kak. Karena dia udah punya istri. Aku mikir dia berani selingkuh nanti kalau aku udah pacaran lagi sama aku pacaran sama dia bisa berani selingkuh lagi dong, ya kan. Terus pernah istrinya tiba-tiba chat aku nggak tahu ini siapa, ya kan, nomor nggak dikenal, nggak ada profil. Kamu ini dia bilang kayak gitu. Iya, ini siapa ya? Aku istrinya ini. Kamu kan sama dia udah putus, ngapain masih chat-chatan? Dia bilang kayak gitu. Aku dapat nomor kamu dari handphonenya, nomor kontak laki aku, suami aku. Cuman suami aku nggak tahu, tolong ya jauhin keluarga saya lagi hamil. Kamu nggak kasihan apa sama saya? Kita juga sama-sama cewek, perempuan kan. Kamu nanti kalau udah punya nikah, suami kamu selingkuh kayak gimana? Dia mikir gitu. Mikirlah, kalau kamu masih nggak mau lepas dari suami saya viralin kamu kemana-mana di medsos, Facebook, Instagram, di mana aja, biar semua orang tahu kalau kamu itu pelakor. Bilang kayak gitu, Kak. Aku iyain aja dong. Iya maaf ya, aku nggak bakalan. Ya liatin aja kalau kamu sama
masih sama suami aku. Terus yaudah aku tanggapin. Aku kasih tahu pacar aku dong. Istri kamu tuh chat aku bilang kayak gitu di WhatsApp, dia ngoceh aku, ngatain aku pelakor, ya kan. Suruh jangan ganggu hubungan kamu lagi sama istri kamu. Terus dia bilang, masa sih? Iya, lihat aja nih chatnya. Aku nggak tahu yang kalau dia buka-buka handphone aku, serius deh. Iya, yaudahlah yang kita berhenti aja hubungan ini, aku bilang kayak gitu kak. Terus si cowoknya masih nggak mau kak. Nah cowoknya masih sama pengen aku terus-terusan. Dia nggak mau putus, pokoknya nggak mau putus. Terus kamu tega tinggalin aku? Ya aku bilang tega aja sih. Orang kamu juga udah punya istri kan, aku bilang kayak gitu. Udah punya anak, udah mau punya anak 2 lagi. Itu istri kamu lagi hamil juga. Kamu jangan begitulah, aku udah cinta banget sama kamu, aku nggak mau lepas pokoknya. Dia sujud kak di saat itu, nangis ya kan. Kamu mau apa aja aku beliin, tenang aja. Kamu mau ini itu aku usahain buat kamu, yang penting kita jangan putus. Aku di situ juga mikir dong, emang orangnya royal juga, baik. Tapi aku mikir nggak bisa ini juga lah sama dia sama terusan gitu. Udah aku di satu kantor aku nahan muka lagi, malu banget dikatain pelakor. Teman-temanku atasanku tahu aku udah ini jadi pelakor sama satu kantor lagi, ya kan. Aku waktu itu pengen niatan juga mau pindah kantor kak, karena teman-temanku yang lain udah pada tahu aku pelakor dong. Jadi yaudahlah berakhir hubungan aku sama mantan aku yang ini dong, teman kantor aku. Karena aku mikir dia juga udah punya istri ya kan. Aku bilang gini, yaudah ya kita end aja. Terus dia nangis kadang ke kosan aku. Terus aku pindah kerjaan ke tempat baru, lingkungan baru lah. Aku udah nggak dikerja di Jakarta lagi waktu itu. Aku pindah di Bandung. Jadi aku di Bandung itu punya lingkungan baru, kerjaan tapi belum ada sih kak berbulan-bulan itu. Terus ada cerita baru, kita bisa lanjut nanti. Ada yang pengen aku ngomongin juga tentang kejadian yang di Bandung itu. Oh, hampir sama nih sama kejadian yang beda-beda dikit sih. Beda-beda dikit. Iya, beda-beda. Oke. Nanti boleh kita kulik lagi ya. Tapi saya mau nanya-nanya dulu nih seputar hubungan dengan si si mantannya ini. Sesama perempuan biasanya kan wanita itu saling punya perasaan lah gitu ya. Apalagi ngelihat ada anak kecil gitu. Nah, di sini waktu Kak Juli selama pacaran itu dan setelah mengetahui bahwa si pacarnya ini sudah punya anak dan istri, itu kenapa masih dilanjutkan gitu loh? Karena waktu itu lagi bucin juga sih kak, baper juga. Jadi pengen dilanjutin aja, tetap dilanjutin meskipun aku tahu dia punya istri, punya anak. Karena waktu itu juga lagi cinta-cintanya sama dia. Dia datang pas aku lagi luka juga, pas aku ditinggalin sama mantan aku. Tapi kepikiran gak sih kayak ngelihat wajah anaknya, wajah istrinya gitu? Ya kepikiran tiap malam. Kadang mau tidur kepikiran. Dia ada istri, dia ada anak. Tapi tetap dilanjutin juga. Karena udah cinta itu tadi ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Sebelumnya kan Kak Juli sudah pernah pacaran nih sama si mantannya. Terus pacaran sama si yang udah punya istri ini. Nah, sebelumnya memang Kak Juli belum pernah, mohon maaf nih Kak Juli ya, belum pernah ngelepas keperawanannya ke si mantannya ini. Udah sih. Oh, udah. Tapi beda rasanya sama yang ini. Karena kayak mantanku juga orangnya kasar kak. Oh, mantan yang sebelumnya. KDRT. Apa sih? Dia sering mukulin aku gitu juga. Sering mukulin aku. Terus orangnya tuh sensian kak. Orangnya kayak kita nggak nurutin ngomongan dia, atau dia nyuruh aku ambil air, aku nggak ngambil, dia marah bisa. Botol pernah dilempar sama dia. Temperamen. Aku nggak suka. Terus ya udah aku putus sama dia. Dia ternyata juga orangnya, namanya orang begitu kan nggak bisa berubah kak, susah berubah sifat kasarnya. Aku juga takut sama dia.
berantem badanku mual sama mantan aku, pernah dipukul, pernah aku ditampar juga. Kalau udah kayak gitu ya lebih baik Mm. udahlah, Mm-mm. nggak ada gunanya kita teruskan. Mm-mm. Ternyata putus dari situ, dapat yang baru, Iya. masih salah juga. Masih dapat suami orang. Nggak tahu kayaknya kisah cinta Gitu. aku juga. Tapi enak nih yang kedua ini. Enak apa? Enak apanya? Iya dong, iya kan. Daripada yang pertama udah kita ngerasain ada KDRT juga, dipukul, ada enaknya juga kan, karena mungkin heavy tadi itu ya. Nah terus yang kedua udah punya istri, tapi ya mungkin kuat dan tahan lama, ya. Kuat tahan lama dan berulang-ulang kali, berulang-ulang kali. Aduh. Emang iya sih lebih lama sih. Iya. Emang iya lebih lama juga aku akuin sih. Iya, makanya kan saling merasakan kepuasan ya. Lebih tepatnya kayak gitu sih. Beda Cowok sensasinya. mungkin dia merasakan kepuasan tersendiri, dan Kak Juli juga ya puas banget gitu karena dia udah royal, dapet iPhone baru gitu kan. Ini takut dicontoh sama anak-anak Jadi contoh ya, guys. zaman sekarang loh. Banyak tuh. Soalnya ini bukan bukan yang pertama aja ya. Banyak sekali ya orang-orang di luaran sana, entah siapa yang masih sekolah, masih kuliah gitu, rela menjual harga dirinya demi untuk sebuah iPhone baru gitu. biar FOMO. Benar. Kok akuin banyak. Om, iPhone om, katanya masih anget om. Gitu ya. Oke, Bati, dan ini setelah ya sudah merelakan semuanya walaupun dengan sangat amat berat ya, pasti berat dong ya. Berat. Karena kita udah bucin banget, cinta banget, semuanya udah kita pasrahkan gitu, termasuk ya walaupun nggak perawan lagi udah dikasih gitu kan. Kan nggak perawan lagi kan, sebelumnya emang udah sama yang sebelumnya kan ya. Gitu. Emang iya benar. Kan udah berapa kali. bukan saya ngomong ya. Iya kan. Iya nggak apa-apa aku. Jujurin aja. Jujur Namanya aja, ya. lelaki tanpa ya, apalagi kasih itu kan Ikan jarang asin mau. ya katanya, dikasih ikan asin. Oke, jangan lama-lama ngobrol tentang ininya ya. Iya. Sebenarnya takutnya yang di luaran sana pada menghujat saya nanti. Bang Ali tuh kalau udah obrolan kayak gini katanya cepet ya, nyambung langsung. Langsung koneksinya cepat 5G. Ya itu buat partisipasi tadi. Oke, aduh, oke Kak Juli. Oke, paham. Dan setelah ini ada lagi cerita yang malah keluar dari kadal, masuk ke lubang buaya, masuk lagi ke kandang macan ya atau gimana? Harimau. Harimau ya. Dan ini yang kandang harimau nanti kita bakal kupas lagi ya Kak Juli. Nggak apa-apa ya Kak Juli, aman ya? Aman. Iya, ya dipakein topeng ini juga kan, mudah-mudahan nggak ada yang kenal juga kan. Iya. Ya walaupun ada yang Kalau ada kenal, kenal ya udah biarin aja. karena masa lalu ya Kak Juli Kan ya. sekarang berubah lebih baik lagi. Iya betul. Oke Kak Juli, ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Ya bagi kalian wanita yang di luar, jangan mau kalian berhubungan sama yang udah punya suami. Apalagi kalian masih muda, kalian masih bisa cari cowok yang single aja. Karena aku takut kalian nanti juga kena karma, kita suatu saat juga bakalan menikah. Aku juga nggak mau punya suami yang nanti selingkuh dari aku.
Itu aja. Oke, dan apa yang terjadi sama Kak Juli jangan pernah Diulang lagi. diikuti oleh Sama orang-orang. ya, oleh teman-teman juga ya. Walaupun yang lain mikirin si cowok ini royal atau apa, kasih duit atau apa, kita wanita juga bisa cari duit sendiri gitu Ya, aja. anggap ini hanya cerita dan hanya hiburan semata gitu. Buat yang baperan, jangan baper-baper banget buat menanggapi kisah perjalanan hidup Kak Juli ini ya. Jangan diambil hati banget gitu. Seperti mungkin mengintimidasi dengan komentar-komentar yang enggak pantas segala macamnya gitu, atau memojokkan dari Kak Juli, memojokkan hostnya gitu. Kita di sini hanya media dan memberikan hiburan untuk teman-teman di rumah gitu. Percaya atau tidaknya kembali lagi ke teman masing-masing gitu ya, Kak Juli. Oke. Ada lagi? Udah itu Udah, aja. itu aja ya. Oke. Oke. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan misteri. Kok misteri? Salah. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Juli dalam segmen Cuble. Curhat dong, Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Dan jangan lupa support selalu channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube tetangga sebelah Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juli, terima kasih. Iya. Ya. Sehat-sehat selalu Kak Juli Iya, ya. kakak juga semoga sehat Iya. selalu. Kita gaya harimau lagi aja ya. Iya, Au. Sampai jumpa.